Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Nah, di pagi hari ini Ibu masih membawakan simulasi dan komunikasi digital di kelas 10 TKR dan 10 TSMC. Nah, di sini dengan kalinya menerapkan teknik presentasi yang efektif. Nah, sekarang kita masuk dengan teknik presentasi. Di sini teknik presentasi adalah bagian dari ilmu komunikasi. Komunikasi itu sendiri adalah penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima melalui suatu media. Nah, selanjutnya kita masuk dengan penggunaan teknik presentasi. Nah, di sini ada teknik dari presentasi. Nah, yang pertama itu penyusunan slide. Nah, di sini penyusunan slide ini adalah perangkat lunak yang menyaji presentasi pada umumnya. Nah, di sini slide digunakan sebagai alat yang memudahkan audiens memahami apa yang disampaikan oleh presenter atau orang yang melakukan presentasi. Karena perannya dalam penyusunan slide harus memperhatikan fokus dan sesuai dengan yang disampaikan oleh presenter sehingga mampu menarik perhatian audiens. Nah, selain itu, slide yang efektif tidak hanya dapat menarik perhatian audiens, tetapi dapat pula menentukan apakah audiens akan bergerak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh presenter. Perlu diperhatikan saat pembuatan slide presentasi yaitu, nah, yang pertama, pilih tema desain yang relevan. Sebuah slide yang baik akan mampu menjelaskan ide dan gagasan yang ingin disampaikan oleh seseorang presenter. Dengan demikian, audiens akan terbantu ketika melihat slide yang ditampilkan presenter lebih mudah dalam menjelaskan apa yang makna yang dikandung oleh slide tersebut. Nah, yang kedua, hindari sajian teks panjang. Pemakaian teks yang terlalu panjang dapat membuat slide tidak dapat terbaca oleh audiens. Nah, yang ketiga, alur yang teratur. Slide yang baik memiliki alur yang teratur dari pendahuluan, penjelasan atau isi hingga penutup. Dan keempat, berikan multimedia yang relevan untuk menambah daya tarik. Slide dapat ditambahkan multimedia yang relevan seperti gambar, animasi, audio, video. Kesesuaian multimedia dengan topik pembicaraan. Selanjutnya yang kelima yaitu berisi satu pesan. Slide presentasi yang baik hanya terfokus pada satu pesan. Tiap slide sebaiknya mewakili sebuah ide yang ingin dijelaskan. Jangan mencapai campuran beberapa ide berbeda ke dalam satu slide. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir, perhatikan karakter huruf dan ukuran huruf. Karakter huruf dan ukuran huruf dalam slide harus proporsional dan sesuai dengan ilustrasi, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, kita sekarang masuk yang kedua dari penggunaan teknik presentasi. Nah, di sini yang kedua itu adalah penyampaian presentasi. Nah, kalau kita menyampaikan suatu presentasi itu harus jelas, singkat dan padat. Nah, yang ketiga itu sederhana. Buatlah slide sederhana. Nah, kalau dia membuat slide sederhana ini harus sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan kepada audiens. Sekarang kita masuk yang keempat, hindari text oriented. Kegiatan dalam membuat presentasi ini diharapkan hindari text oriented. Nah, di sini ada hal beberapa yang membuat bosan audiens dan menghilangkan ketertarikan mereka. Nah, di sini slide yang dipaksa menjadi dokumen disebut slide omen. Nah, ini diingat bahwa teks yang dibaca audiens hanya bertahan 2 menit di memori otak serta perhatian pemirsa tidak lagi kepada presenter. Nah, sekarang yang kelima, visual dan verbal. Kegiatan membuat presentasi diharapkan juga memberikan warna pada teks, akan membantu audiens mengingat poin utama pada slide. Nah, yang keenam yaitu hindari noise. Di sini noise itu adalah suatu sinyal suara atau gambar yang hadir dalam suatu sistem dalam bentuk gangguan dan bukan
bukan merupakan sinyal yang diinginkan. Nah, untuk berikutnya yang terakhir ini yaitu 7 unsur emosi. Nah, di sini unsur emosi ini dalam presentasi menggunakan data, fakta, dan logika saja. Nah, di sini juga harus mampu menyentuh emosi audiens. Faktor emosi yang akan membuat audiens peduli, bertindak, dan bercerita pada orang lain. Cara presentasi dengan menggunakan emosi adalah dengan menggunakan story atau cerita. Nah, untuk kesimpulannya, teknik-tekniknya adalah singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, jaga tempo berbicara. Yang ketiga, perhatikan intonasi. Yang keempat, gunakan clue card hanya jika diperlukan. Yang kelima, jangan fokuskan pandangan ke satu titik. Yang keenam, pancing reaksi audiens. Sampai di sini dulu